Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa asrarihi wa ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahrumu jam'u imra'atin wa ukhtiha aw ammatil mar'ati aw khalatiha wa bil jununi wal judami wal baras kullun minaz zawjaini an yaftar khalas karatkiha aw qaranin bi khirati kamalaha bi jabbatin aw unnati. Yahrumu haram jam umra'atin apa mengumpulkan perempuan wa ukhtiha dan saudarinya imra'ah au ammatin dan mengumpulkan ammah bibi au ammatil mar'ati atau mengumpulkan bibi au khalatiha atau bibinya perempuan, bibi dari ibu. Artinya tidak sah mengumpulkan dua istri yang bersaudara. Demikian pula tidak sah mengumpulkan dua perempuan antara bibi dan ponaan, baik bibi dari bapak maupun bibi dari ibu. Tiap-tiap dua perempuan yang seandainya salah satunya laki-laki tak boleh nikah, maka tidak boleh dikumpulkan. Laki-laki, seorang laki-laki dan seorang perempuan bersaudara kan tak boleh kawin. Maka kalau mereka perempuan semua, tak bisa dikumpulkan di bawah seorang laki-laki. Jikalau seorang bibi ponaannya laki-laki, tentunya kan tidak boleh kawin. Kalau ponaan yang laki-laki itu misalnya perempuan, maka tidak boleh dikumpulkan di bawah seorang laki-laki. Tiap-tiap dua orang perempuan yang seandainya salah satunya adalah laki-laki tak boleh kawin, maka tidak boleh dikumpulkan di bawah seorang laki-laki. Tidak bolehnya mengumpulkan dua perempuan saudara itu diinaskan di dalam Al-Quran, ya. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Jadi ada ayatnya. Kalau mengumpulkan antara perempuan dan bibinya di dalam Al-Quran tidak ada, tapi di dalam hadis ada. Wa bil jununih dan dengan sebab gila, wal judamih dan judam penyakit lepra, wal barasi dan baras belang, maduranya lampang. Kullun adapun masing-masing
minaz zaujaini dari suami istri, in yakhtar jikalau memilih siapa kulun memilih cerai, khalas maka terlepas siapa kulun. Karutkiha seperti rotaknya perempuan. Rotak roknya fathah, ataknya fathah, rotakun. Tapi di sini taknya disukunkan karena nadom. Kalau difathahkan kintul. Karutkiha seperti rotaknya perempuan, au koronin dan koronnya perempuan. Rotak itu tersumbatnya farji dengan daging. Koron artinya tersumbatnya farji dengan tulang. Artinya dengan rotak dan koron perempuan itu tidak bisa dimanfaatkan karena farjinya tersumbat. Kalau tersumbat dengan daging namanya rotak, kalau tersumbat dengan tulang namanya koron. Bikhiratihi dengan pilihannya laki-laki. Kama daha sebagaimana ialah boleh bagi perempuan, boleh khiyar bijabbatin dengan sebab jabbun itu artinya terputusnya dakarnya putus, paling tinggal 1 senti mungkin. Au onnatihi atau onnahnya laki-laki. Onnah itu impoten. Impoten artinya tidak punya potensi. Dua bait ini menjelaskan tentang aib-aibnya laki-laki dan perempuan yang menyebabkan masing-masing boleh fasah ya. Fasah itu artinya perceraian melalui hakim. Kalau tolak itu kan haknya laki-laki ya. Perempuan tidak boleh mentalak suaminya, tak ada hak. Tapi kalau fasah sama-sama berhak. Laki-laki berhak, perempuan berhak. Tapi fasah baru bisa dilakukan kalau ada sebab-sebabnya. Antara lain penyebabnya adalah karena adanya aib. Laki-lakinya punya aib, maka perempuannya bisa menuntut fasah. Perempuannya aib, maka laki-lakinya punya hak nuntut fasah. Fasah itu tidak bisa fasah sendiri, tapi melalui hakim. Ada beberapa macam aib yang dimiliki laki-laki dan perempuan. Gila, laki-laki bisa gila, perempuan bisa gila. 2 judam, penyakit lepra. Laki-laki bisa judam, perempuan bisa judam. Baros, lampang, belang. Laki-laki bisa belang, perempuan bisa belang. Kalau laki-laki atau perempuan punya aib seperti ini, maka masing-masing punya hak untuk memilih, punya hak untuk menuntut fasah melalui hakim. Istrinya tak puas karena suaminya belang. Suaminya tak puas karena istrinya belang. Mereka ingin pisah, bisa lapor ke hakim. Ada aib yang hanya khusus perempuan, laki-laki tak punya, yaitu rotak dan koron. Intinya rotak dan koron ini farjinya tersumbat. Kalau tersumbat dengan daging namanya rotak, kalau tersumbat dengan tulang namanya koron. Suaminya punya hak untuk khiyar mengajukan fasah untuk cerai. Tapi kalau sekarang bisa operasi kan kalau tersumbat.
Ada aib yang khusus laki-laki, perempuan tidak punya, yaitu jabuh, zakarnya putus. Nomor 2, unnah, impoten. Istrinya tak puas karena suaminya zakarnya hampir habis. Tak puas karena suaminya impoten, bisa mengajukan kepada hakim untuk fasa. Tapi khusus unnah, khusus impoten ini tidak bisa sewaktu-waktu. Maksudnya kalau sudah pernah merasakan dengan sempurna, kemudian unnah, tak bisa perempuan nuntut fasa. Awalnya normal, tapi akhirnya tak normal, tak bisa sudah kan sudah merasakan itu. Bab sodaki ini adalah bab sodak, mas kawin. Sodak itu mas kawin. Kata lain adalah mahar. Sodak ini diambil dari kata sidku. Sidku itu jujur atau sungguh-sungguh. Apa hubungan antara sungguh-sungguh dan mas kawin? Karena perempuan berani bayar mas kawin itu sebagai tanda bahwa dia serius, bahwa dia itu benar-benar ingin kawin dengan dia. Buktinya dia mau bayar. Mas kawin ini bukan dukunnya nikah dan bukan syarat sahnya nikah. Bukan dukunnya nikah dan bukan syaratnya nikah. Akan tetapi mas kawin harus dibayar oleh seorang suami kepada istri. Kalau tidak dibayar, punya hutang kapanpun. Yusannu fil aqdi walau qalila mahrun kanaf in lam yakun majhula law lam yusamma sahha aqdun wan hatam mahrun bi fardin minhuma aw man hakam atau min hakam ini. Wa in yata aw mata fardun aw jibi ka mahri mithli asabatin nasabi. Yusannu disunahkan fil aqdi di dalam akad, walau qalilan walaupun sedikit, disunahkan mahrun apa? Menyebut mas kawin. Kanafin seperti manfaat. Lam yakun yang tidak ada apa naf'in, majhulan itu majhul. Yang tidak majhul berarti harus maklum, harus diketahui dengan jelas. Majhul artinya tak diketahui. Kebalikannya majhul itu maklum. Kalau tak boleh majhul berarti harus maklum. Artinya sunnah hukumnya menyebut mas kawin di dalam akad. Menyebut mas kawin di dalam akad nikah hukumnya sunnah. Kalau sunnah berarti tidak menyebut mas kawin di dalam akad nikah, itu sah tetap nikahnya. Angkah tuka wa zawwajtuka binti bimahri titik-titik. Biasanya di sini bimahrinya ada angkah tuka wa zawwajtuka binti, langsung dijawab oleh suaminya tanpa menyebut mas kawin as-sah. Menyebut mas kawin di dalam akad nikah hukumnya sunnah. Mas kawin itu tidak harus barang, tapi bisa manfaat. Kalau barang seperti emas 2 gram, seperti uang 100.000 itu kan barang itu. Bisa saja manfaat, berupa manfaat. Saya kawinkan kepadamu seorang perempuan yang bernama Anu, dengan mas kawin kamu berkhidmah kepadanya selama 1 tahun. Berkhidmah kan manfaatnya. Saya mengawinkan istriku kepadamu. Kok istriku ya?
Saya mengawinkan kepadamu putriku, ya kan. Dengan mas kawin kamu kerja mengembala kambing saya selama 1 tahun. Sah itu. Atau saya kawinkan kepadamu ponaanku karena bapaknya tidak ada. Dengan mas kawin kamu jadi tukang mengerjakan rumahku. Kebetulan menentunya tukang. Itu namanya mas kawin berupa manfaat, jasa, ya. Manfaat mas kawin berupa jasa. Ya sama dengan mas kawinnya Nabi Musa kepada mertuanya Nabi Syuaib. Ini ungkihuka ihdabnatayya hataini ala anta juroni sama niya hijajan itu. Laulam yusammah, andai kata tak disebut apa mahr. Laulam yusammah, andai kata tak disebut apa mahr, sahha akdun, maka sah apa akad. Wan hatama, dan wajib. In hatama, ya, wajib. In hatama berasal dari kata hatmun, wajib, harus. Wan hatama, dan wajib mahrun apa mas kawin, bifardin, dengan adanya penentuan, minhuma, dari keduanya, suami dan istri, au min hakamin, atau penentuan dari hakam, maksudnya hakim, ya. Atau penentuan, imma penentuan itu minhuma, dari suami istri, boleh saja penentuan itu adalah dari hakim. Artinya kalau di dalam akad nikah mas kawin tak disebut, maka akad nikahnya sah. Setelah akad nikah, mas kawin itu tetap harus dibayar, meskipun tak disebut di dalam mas kawin, di dalam akad nikah. Kalau di dalam akad nikah sudah disebut mas kawinnya, maka yaitu sudah dengan mas kawin uang 100.000, ya suaminya harus bayar 100.000. Kalau tidak disebut mau bayar berapa? Di sini dikatakan bifardin minhuma, dengan penentuan dari keduanya. Setelah akan nikah mereka berembuk, ayo berapa mas kawinnya. Setelah dirembuk diputuskan 100.000, ya 100.000. Atau rembukannya bukan suami istri tapi dari hakim yang menentukan mas kawinmu sekian. Sekarang persoalannya bagaimana kalau penentuan mas kawin itu tidak ditentukan baik oleh suami istri maupun oleh hakim sampai terjadi wati. Sudah kumpul belum bayar mas kawin. Sementara di waktu akad nikah tidak disebut. Ini. Wa in yato, jikalau sudah wati siapa suami, au mata, atau meninggal fardun siapa salah satu dari keduanya, au jibi, wajibkanlah bayar mas kawin, kamahri misli asobatin nasabi, seperti mas kawin misalnya asobahnya nasab. Seperti mas kawin misalnya mas kawin yang setimpal dengan asobah dari nasab. Kalau di dalam akad mas kawin tak disebut dan tidak segera ditentukan oleh keduanya atau dari hakim, sehingga mereka kumpul belum ditentukan mas kawinnya, atau belum kumpul tapi belum kumpul salah satunya meninggal, maka suami wajib membayar mahar misal, namanya mas kawin yang setimpal. Yang dimaksud mas kawin yang setimpal adalah dengan mengukur nasabnya dia yang kawin dulu. Dulu bakyunya yang kawin berapa mas kawinnya,
atau bibinya dulu yang kawin berapa itu mahar mesel. Sudah barang tentu melihat aspek-aspek yang lain. Meskipun dulu bajunya kawin, mas kawinnya 1 juta, yang adiknya belum tentu 1 juta. Bisa saja ia 2 juta karena yang sekarang ini dia pinter ya. Pinter dia. Atau lebih cantik itu. Wabitalaki qabla wad'ihi saqat nisfun kama idza takhala ayuhat wa habsuha li nafsiha wifaqaha hatta taraha qabadat sadaqaha. Wabitalaki, dan dengan sebab tolak, dan dengan tolak qabla wad'ihi, sebelum wati'nya suami, sakotonis pun gugur apa separuh mas kawin. Kama idza takhala ayuhat, asalnya kama yuhattu idza takhala, sebagaimana dikurangi apa mas kawin di korting, idza takhala bila mana mereka berkhulu. Khulu itu juga perceraian ya kan. Artinya kalau terjadi tolak padahal belum pernah dikumpuli ya, segera setelah akan nikah langsung tolak ya, maka gugur separuh mas kawin. Separuh dari mana? Kalau di dalam akad sudah disebut mas kawinnya, ya separuh dari apa yang disebut di dalam akad. Kalau tak disebut di dalam akad tapi ada rembukan dan disepakati mas kawinnya sekian, ya separuh dari itu. Kalau sampai meninggal belum ditentukan mas kawinnya, maka separuh. Ini lain, beda ya. Demikian pula kalau bukan tolak biasa tapi tolak khulu. Ada tolak biasa, ada tolak khulu. Khulu itu artinya perceraian di mana suaminya itu membayar, seolah-olah suami itu mengembalikan mas kawin, seolah-olah. Berbeda dengan tolak biasa, karena tolak khulu ini adalah tolak bain, tolak yang tak bisa rujuk. Dalam Al-Quran ini sudah jelas, idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum illa ayyafuna aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Ya kan? Apabila kamu kawin dengan perempuan, kemudian kamu mentalak mereka, padahal kamu belum pernah kumpul, sementara mas kawinnya sudah ditentukan, maka fanis huma faratum, maka kamu hanya wajib membayar separuh mas kawin. Illa ayyafuna aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah, terkecuali ada permakfuan. Si A dan si B akad nikah, sebelum kumpul talak. Mas kawin disebut di dalam akad 1 juta. Maka suami hanya wajib bayar 500.000. Kalau 1 juta sudah dibayarkan, dikembalikan 500.000. Terkecuali mereka merelakan, sudahlah tak usah dikembalikan ya di sana. Atau sudahlah tak usah bayar separuh itu. Illa ayyafuna
au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Wa habsuha, adapun menahannya perempuan, menahan diri, li nafsiha adalah tetap bagi diri perempuan. Adalah ini mubtada khabar ini. Wa habsuha di nafsiha, asalnya wa habsuha sabitun li nafsiha. Adapun menahannya perempuan akan dirinya adalah tetap li nafsiha bagi diri perempuan. Wifaqaha, karena sesuai dengan masalah, karena sesuai dengan masalah yang setara. Hatta taraha, sehingga perempuan itu melihat dirinya qabadat sadaqaha, telah menerima akan mas kawinnya. Hatta taraha, sehingga perempuan itu melihat dirinya qabadat sadaqaha, telah menerima mas kawinnya. Artinya perempuan itu boleh menahan diri, boleh menahan diri. Artinya karena suaminya tak bayar mas kawin, dia tidak mau menyerahkan diri. Itu namanya menahan diri. Majar sedu umpamana. Ini yang dimaksud wahab suha di nafsiha, boleh menahan diri. Sama dengan masalah-masalah yang lain, sama dengan jual beli. Barangnya tidak segera dibayarkan, pembelinya mengatakan kalau tak segera dibayarkan saya tidak bayar uang, ya kan gitu. Ini yang dimaksud wifaqah. Wifaqah. Tapi tidak banyak perempuan seperti ini ya. Babul walimati wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.